selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Setelah membantu Yuan dengan konsol, Meishu kembali ke kamarnya dan melanjutkan kultivasinya. Meskipun sebelumnya tidak peduli dengan kultivasi, Meishu menemukan alasan yang memotivasinya untuk terus berkultivasi, dan itu adalah Yuan. Meskipun Yuan memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi darinya, dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya, sehingga dia rentan terhadap banyak hal, dan jika dunia terus menjadi lebih berbahaya, semuanya akan bergantung padanya untuk melindunginya. Sementara itu, saat Yuan muncul di dalam cultivation online, Xiaohua muncul dari kalungnya bahkan sebelum dia sempat mengatakan apapun. "Selamat datang kembali, kakak Yuan," kata Xiaohua kepadanya. "Halo Xiaohua, apa kau merindukanku?" kata Yuan sambil tersenyum, merasa sudah sangat lama sejak terakhir kali dia bermain. Xiaohua mengangguk setelah mendengar kata-katanya. "Aku juga merindukanmu, Tuan Muda." Suara Feng Yuxiang terdengar lantang. "Aku juga," Lan Yingying juga. "Sayangnya urusan saya belum selesai, jadi saya tidak akan lama di sini. Saya butuh bantuan dari kalian," katanya beberapa saat kemudian. "Apa yang kau butuhkan, kakak Yuan?" tanya Xiaohua kepadanya. "Saya membutuhkan harta karun, sebagian besar berupa sumber daya dengan efek unik, dan saya membutuhkannya setidaknya tingkat bumi," kata Yuan. Feng Yuxiang langsung bertanya, "Sumber daya di atas tingkat bumi? Harta karun seperti apa? Apakah ada efek khusus, seperti meningkatkan kekuatan jiwa atau sesuatu yang meningkatkan kultivasi? Berapa banyak yang Anda inginkan? Dan mengapa Anda tiba-tiba membutuhkan sumber daya, Tuan Muda?" "Mari kita lihat. Aku ingin sumber daya itu melakukan sesuatu yang unik, sesuatu seperti embun transparan kesempurnaan. Aku tidak membutuhkan apapun yang akan meningkatkan basis kultivasiku, dan aku hanya membutuhkan satu harta karun dari setiap kualitas mulai dari tingkat bumi hingga tingkat surga. Aku ingin meminta sumber daya tingkat ilahi, tetapi itu terlalu langka dan aku tidak punya cukup uang untuk membelinya. Adapun alasan mengapa aku membutuhkan mereka, ya ini untuk eksperimen," kata Yuan kepada mereka. "Seperti embun transparan kesempurnaan. Itu tidak akan mudah, Tuan Muda. Embun transparan kesempurnaan adalah harta karun yang sangat langka, yang hanya dapat ditemukan di surga atas. Tetapi aku akan melihat apa yang dapat aku lakukan," kata Feng Yuxiang. Kemudian Yuan mengambil kembali batu spiritual yang diberikan si Meili kepadanya dan menyerahkannya kepada Feng Yuxiang. "Gunakan ini untuk membeli sumber daya. Jika tidak cukup, belilah apapun yang mampu Anda beli dengan uang itu." Feng Yuxiang melihat uang itu dan ingin mengatakan bahwa dia tidak perlu membayarnya. Tetapi dengan mengetahui karakternya, dia menerimanya dan berkata, "Kapan Anda membutuhkan sumber daya ini, Tuan Muda? Saya tidak membatasi waktu, jadi Anda bisa santai saja." "Saya mengerti. Saya akan keliling dan bertanya kepada beberapa teman saya." Feng Yuxiang mengangguk. "Xiaohua juga akan melihat-lihat. Aku ingin membantu, tapi aku tidak cukup mengenal dunia ini untuk membantu, dan aku juga tidak terlalu paham soal hal-hal seperti ini. Maafkan aku karena tidak berguna." Lan Yingying menghala nafas. "Jangan khawatir, Yingying, dan kau bukan tidak berguna," kata Yuan kepadanya. "Serahkan saja ini pada para ahli. Kau tetaplah bersama Tuan Muda untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi saat kami pergi." Feng Yuxiang tersenyum. Beberapa saat kemudian, Feng Yuxiang dan Xiaohua meninggalkan tempat perlindungan kultivator untuk mencari harta karun bagi Yuan. Setelah sendirian, Yuan bersiap untuk keluar dari sistem. Namun tepat saat dia hendak keluar dari sistem, salah satu pintu di sana terbuka dan seorang wanita muda cantik dengan rambut pirang keemasan halus berjalan keluar. Ini adalah gadis galak yang sama yang membentak Yuan karena mengintipnya, gadis misterius dari salah satu dari 4 keluarga kuno. Rupanya dia telah berlatih kultivasi selama ini tanpa meninggalkan tempat perlindungan kultivator, yang sebenarnya tidak terlalu mengejutkan jika dipikirkan, karena sesi kultivasi biasanya berlangsung selama berminggu-minggu. Ketika gadis muda yang melihat Yuan berdiri di sana, dia langsung mengerutkan dahi sebelum mendekatinya dengan agresif. "Hei, jangan bilang kau berdiri di sana selama ini. Apa kau mengintaiku atau apa? Siapa kau?" "Apa?" Mata Yuan terbelalak besar tak percaya. "Aku baru saja sampai di sini," katanya. "Omong kosong. Kau hampir saja tidak bergerak sejak terakhir kali aku melihatmu beberapa minggu yang lalu. Kau jelas seorang pengintai." Begitu berada di depannya, gadis garang itu mengangkat tangannya dan bersiap untuk menamparnya. Ketika Yuan melihat ini, dia juga mengangkat tangannya.
Wus, gadis garang itu mengayunkan tangannya ke wajah Yuan, tapi dia dengan mudah menangkapnya. Bagaimana kau bisa memukul orang dengan semudah itu? Aku bahkan tidak melakukan kesalahan apapun. Kau harus berhenti berasumsi, kata Yuan kepadanya sambil mengerutkan dahi. Namun dalam hatinya ia berteriak, gadis galak sekali orang ini. Aku seorang Grandmaster Roh, namun aku kesulitan menahannya. Sementara itu, gadis pemberani yang baru saja membuat Yuan terpental juga terkejut, karena Yuan berhasil menghentikan serangannya. Karena ini adalah pertama kalinya seseorang menghentikannya sejak dia meninggalkan keluarganya untuk berlakukan perjalanan. Biasanya dia akan langsung membuat mereka terpental dengan satu pukulan tanpa kesulitan apapun. Lepaskan aku, dasar mesum, gadis itu tiba-tiba berteriak kepadanya. Hanya jika kau berjanji padaku bahwa kau tidak akan mencoba memukulku jika aku mengizinkanmu. Sebelum Yuan menyelesaikan kalimatnya, gadis itu tiba-tiba melompat dan memutar tubuhnya dengan anggun sebelum menendang dadanya. Boom! Yuan terlempar ke dinding setelah ditendang tepat di dada, menyebabkan seluruh bangunan itu sedikit bergetar dan mengganggu semua orang yang sedang berkultivasi di dalamnya. Kau baik-baik saja, Yuan? Seru Yingying saat melihat ini, bahkan melupakan memanggilnya Tuan, dan dia muncul di sampingnya. Aku tidak terluka, serangan fisik tidak akan membahayakanku, kecuali jika serangan itu berasal dari Raja Roh, kata Yuan kepadanya. Sementara itu, gadis garang yang baru saja membuat Yuan terpental, sekarang dia berlutut di lantai sambil memegang kakinya yang kecil setelah tendangan itu, merasa seperti baru saja menendang bola logam. Terbuat dari apa sih tubuhnya ini? Seperti logam, gumamnya dalam hati, menyesali perbuatannya. Sialan, terbuat dari apa tubuhmu? Kenapa begitu kuat? Rasanya seperti aku patah tulang. Gadis garang itu berteriak lantang setelah menendang Yuan. Sebaiknya kau berhenti menendang orang tanpa alasan. Kuharap kau sudah belajar dari kesalahanmu. Yuan menepuk-nepuk debu dari pakaiannya dan mendekatinya dengan santai. Tampak seolah-olah dia tidak terluka sedikit pun. Gadis garang itu menggertakkan giginya karena marah. Meskipun ia ingin sekali meninju wajah Yuan, ia tidak berani menyerangnya setelah pukulan terakhirnya, karena takut malah melukai dirinya sendiri. Lagi pula aku tidak menguntitmu, dan aku juga tidak punya alasan untuk menguntitmu. Kebetulan saja aku masih di sini, kata Yuan padanya. Yingying, ayo pergi. Yuan kemudian mengabaikan gadis muda itu dan berjalan menuruni tangga dengan Lan Yingying mengikutinya dari belakang. Setelah bertemu banyak orang yang tidak masuk akal, Yuan telah belajar bahwa akan lebih mudah untuk mengabaikan mereka dan segera pergi dari tempat kejadian. Jika wanita galak ini masih memutuskan untuk mengikutinya, dia akan menggunakan kultivasinya untuk menakutinya agar pergi. Aku akan mengingat wajahmu. Jika aku melihatmu lagi, aku akan menghancurkan wajahmu. Yuan bisa mendengar suara gadis galak itu berteriak dari belakangnya. Setelah menuruni beberapa lantai, Lan Yingying kembali ke pergelangan tangan Yuan sebagai gelang, dan Yuan langsung keluar dari game. Karena Meishu masih berada di tempat ini, tidak ada alasan bagi mereka untuk pergi. Setelah keluar dari game, Yuan meluangkan waktu sejenak untuk menenangkan pikirannya, sebelum mulai berkultivasi menuju prajurit roh tingkat ke-9. Sementara itu, di dalam Cultivation Online, setelah meninggalkan Yuan, Feng Yuxiang dan Xiao Hua meninggalkan kota bersama sebelum kemudian berpisah. Xiao Hua, ini batu spiritual Tuan Muda. Aku punya banyak uang, jadi aku tidak membutuhkannya. Feng Yuxiang menyerahkan batu spiritual itu kepada Xiao Hua. Xiao Hua menatap batu-batu spiritual itu sejenak sebelum menerimanya. Meskipun dia memiliki banyak senjata berharga, dia tidak punya banyak uang. Hanya koin emas yang mereka peroleh dari menjual harta karunnya di rumah lelang. Dan jumlah itu tidak akan cukup untuk membeli harta karun unik apapun. Tentu saja dia berencana menukar senjatanya dengan harta karun lain, atau bahkan menjual beberapa harta karunnya untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk membeli harta karun tersebut. Mari kita lihat siapa di antara kita yang akan menemukan harta paling berharga untuk Tuan Muda. Jangan khawatir, ini kompetisi persahabatan. Meskipun begitu, aku tidak akan bersikap lunak padamu, kata Feng Yuxiang kepada Xiao Hua, lalu terbang pergi sebelum Xiao Hua sempat menjawab. Beberapa waktu kemudian, Feng Yuxiang tiba di sebuah kota yang memiliki alat teleportasi dan menggunakannya untuk pergi ke kota Phoenix. Aku tidak menyangka akan kembali ke tempat ini secepat ini setelah pergi. Tetapi jika menyangkut pencarian harta karun langka dan berharga, tidak ada tempat yang lebih baik di langit bawah selain kota Phoenix. Feng Yuxiang melayang di atas kota dengan senyum di wajahnya, merasa cukup yakin bahwa dia akan memenangkan kompetisi ini.
Feng Yuxiang kemudian terbang langsung ke kota, mendarat tepat di depan pasar Phoenix Emas. Siapa yang berani? Para penjaga yang berdiri di sana terkejut dengan kedatangan Feng Yuxiang yang megah dan tidak sadar mengarahkan senjata mereka ke arahnya. Nyonya Feng, ketika para penjaga menyadari identitasnya, mereka segera menjatuhkan senjata dan berlutut. Kami mohon maaf karena telah mengarahkan senjata ke arah Anda, Nyonya Feng. Ucap mereka serempak sambil keringat membasahi dahi mereka. Terserah, kata Feng Yuxiang, sebelum berjalan melewati mereka, mengabaikan rasa tersinggung mereka. Apa? Kedua penjaga itu menatap punggung Feng Yuxiang yang menghilang sebelum saling bertatapan dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Dia tidak akan menghukum kita? Setidaknya aku mengharapkan tamparan di wajah. Kedua penjaga itu tampak terkejut bahwa Feng Yuxiang tidak menghukum mereka karena tidak menghormatinya. Karena biasanya dia akan melakukan hal itu, bahkan jika mereka menatapnya dengan salah, apalagi mengarahkan senjata ke arahnya. Setelah memasuki pasar Phoenix Emas, Feng Yuxiang masuk ke dalam salah satu toko di sana. Selamat datang di sumber tewa kami. Seorang pekerja yang berdiri di pintu masuk mulai mengucapkan kalimat sambutannya sebelum dia bisa melihat wajah pelanggan. Dan ketika dia melihat wajah cantik Feng Yuxiang, dia mulai batuk seperti tercekik sesuatu. Nyonya Feng, seru pekerja itu. Apakah Zhongli ada di sini? Tanyanya padanya. Ya, dia mengangguk dengan antusias. Feng Yuxiang tidak mengatakan apapun lagi, dan mulai berjalan ke lantai atas seolah-olah tempat ini adalah rumahnya. Begitu sampai di lantai 3, dia mengetuk satu-satunya pintu di lantai itu, dan masuk tanpa menunggu jawaban. Di dalam ruangan, seorang pria paruh bada berjubah hitam dan seorang wanita muda yang mengenakan pakaian berjubah serupa dengan pekerja di pintu masuk sedang bermesraan. Siapa yang berani? Pria paruh bada itu menggebrak meja dengan marah sebelum berbalik dan menatap wanita cantik yang berdiri di pintu masuk. Pria paruh bada itu tersentak kaget ketika melihat Feng Yuxiang berdiri di sana dengan ekspresi marahnya. Merasakan suasana yang menyesakkan, wanita muda itu dengan cepat mengencangkan pakaiannya yang longgar sebelum berlari keluar ruangan. Nyonya Feng, kapan Anda kembali? Dan kemana saja Anda akhir-akhir ini? Pasar Phoenix Emas tidak sama tanpa kehadiran Anda. Pria paruh bada itu kemudian mengganti topik dan bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Feng Yuxiang memejamkan matanya sejenak untuk menenangkan diri sebelum berbicara. Saya di sini untuk menagih hutang Anda, Zhongli. Pria paruh bada bernama Zhongli menelan ludah gugup dan bertanya, apa yang Anda inginkan? Tidak banyak, hanya beberapa barang berharga dari toko Anda, kata Feng Yuxiang. Itu saja? Zhongli tampak terkejut dengan jawabannya, dan itu memang jawaban yang menyenangkan. Jika Anda ingin saya mengambil semua barang di toko Anda, saya tidak keberatan, kata Feng Yuxiang kepadanya. Tuanku, kasihanilah aku. Zhongli segera bangkit dari tempat duduknya dan bersujud di hadapannya. Kalau begitu, saya akan berkeliling, kata Feng Yuxiang, mengabaikannya sepenuhnya. Setelah menghabiskan sekitar 1 jam di toko Zhongli mencari harta karun yang sempurna untuk Yuan, dia meninggalkan tempat itu dengan beberapa harta karun baru di cincin penyimpanannya. Apakah Anda akan kembali ke pasar Phoenix Emas? Tanya Zhongli kepada Feng Yuxiang sebelum dia keluar dari tempat itu. Tidak, kata Feng Yuxiang. Begitu, Zhongli mengangguk. Setelah meninggalkan toko Zhongli, Feng Yuxiang tidak meninggalkan kota dan langsung menuju ke toko berikutnya. Yukuan, saya di sini untuk menagih hutang yang Anda miliki kepada saya, karena saya membantu Anda mendirikan toko, kata Feng Yuxiang kepada pemilik toko itu. Nyonya Feng, Anda dari mana saja? Tanya Yukuan setelah melihatnya. Itu tidak penting. Aku datang jauh-jauh ke sini bukan hanya agar kau menanyaiku, kata Feng Yuxiang. Yukuan menghela nafas lelah sebelum berbicara. Apa yang kau inginkan dariku? Jika itu dalam kekuasaanku, aku tidak butuh bantuanmu. Yang kubutuhkan adalah hartamu. Harta karunku? Yukuan menatapnya dengan mata lebar. Di seluruh pasar Phoenix Emas, Feng Yuxiang memiliki toko terbaik dengan harta karun paling berharga. Mengapa dia membutuhkan sesuatu dari tokonya yang kecil dan tidak berharga jika dibandingkan? Tanyanya kemudian. Harta karun jenis apa? Aku tidak peduli, asalkan itu unik. Unik? Yukuan mengangkat alisnya. Lalu dia berkata, kenapa kamu tidak melihat-lihat di toko ini? Jika kamu menginginkan sesuatu, beritahu aku saja.
Feng Yuqiang mengangguk dan melanjutkan perjalanannya selama 1 jam lagi di toko ini untuk mencari harta karun. Apakah kau yakin hanya menginginkan harta karun ini saja? Tanya Yukuan padanya setelah itu. Iya, dan saya akan menganggap hutang Anda lunas untuk harta benda ini, katanya. Setuju. Yukuan tidak ragu-ragu dan langsung menjawab. Harta benda yang diambil Feng Yuqiang dari tokonya bernilai setidaknya beberapa ratus juta koin emas. Namun Yukuan tampak senang hati memberikan harta benda itu kepadanya, asalkan dapat melunasi utangnya. Kita hanya bisa membayangkan alasannya adalah bahwa utang Yukuan sebenarnya bernilai lebih besar daripada harta yang diambil Feng Yuqiang. Setelah meninggalkan toko Yukuan, Feng Yuqiang terus memasuki toko-toko lain untuk menagih hutang orang-orang dalam bentuk harta benda mereka. Dan sepertinya setiap orang di pasar Phoenix emas memiliki hutang karena suatu alasan. Saat Feng Yuqiang selesai menagih hutang mereka, dia telah memperoleh lebih dari 100 harta karun dari tingkat bumi hingga tingkat surga. Dan dia bahkan berhasil mendapatkan harta karun tingkat dewa yang bernilai miliaran koin emas. Tuan muda pasti akan memujiku begitu melihat begitu banyak harta karun. Hehe. Senyum lebar muncul di wajah Feng Yuqiang saat dia membayangkan adegan itu dalam pikirannya. Namun imajinasinya dengan cepat terganggu oleh sebuah suara. "Nyonya Feng!" Suara seorang pria menggema, menghapus senyum dari wajah Feng Yuqiang. Dia berbalik dan melihat seorang pria paruh badan dan sekelompok penjaga di belakangnya. "Apa yang kau inginkan, Jin Yupu? Aku sudah memutuskan untuk meninggalkan kota ini, dan kemungkinan besar aku tidak akan kembali ke sini," katanya kepadanya. "Kau tidak akan bisa memujukku untuk kembali ke kota ini," tambahnya. "Aku tahu, aku di sini bukan untuk membujukmu agar tetap tinggal di kota ini. Aku hanya ingin tahu alasanmu pergi. Apakah terjadi sesuatu? Apakah itu disebabkan oleh kota ini, atau disebabkan oleh keluargaku? Aku tidak akan bisa tidur nyenyak tanpa jawaban, dan aku belum bisa tidur nyenyak sejak kau menutup tokomu," kata Jin Yupu padanya. Kepergian Feng Yuqiang merupakan pukulan besar bagi pendapatan kota Phoenix, karena tokonya menghasilkan lebih banyak uang daripada pendapatan semua orang lain selama beberapa ratus tahun terakhir. Dan sebagai penguasa kota, wajar jika Jin Yupu ingin mencari tahu mengapa dia pergi. Jika kotanya yang mengusirnya, dia akan mereformasi kota itu dari bawah sampai atas. Jika seseorang dalam keluarganya telah menyinggungnya, dia akan memutus hukuman mati di hadapan umum. Begitulah Jin Yupu menghargai kehadiran Feng Yuqiang. "Jika aku memberitahumu, apakah kau akan berhenti menggangguku?" kata Feng Yuqiang. "Aku janji," dia mengangguk. Feng Yuqiang menarik nafas dalam-dalam lalu berkata, "Aku telah menemukan seseorang yang ingin kulayani, seorang tuan, dan saat ini aku sedang mengikutinya. Cepat atau lambat, kita akan meninggalkan surga bawah. Karena itulah aku tidak bisa tinggal di sini lagi." "Apa?" Jin Yupu dan semua orang di sana menatapnya dengan mata lebar. Feng Yuqiang, pakar nomor 1 di kota Phoenix, meninggalkan tokonya yang tak ternilai bukan karena seseorang telah menyinggungnya, tetapi karena dia menundukkan kepala untuk orang lain menjadi pelayannya. Bagaimana mungkin? Pasti mereka sedang bermimpi. "Apakah Anda serius, Nyonya Feng? Tidak ada seseorang yang menyinggung perasaan Anda sehingga Anda harus meninggalkan kota." Jin Yupu jelas tidak percaya. Lagi pula, tidak mungkin seorang Grandmaster Roh tingkat puncak seperti Feng Yuqiang bisa menjadi pelayan bagi orang lain, terutama jika mereka mempertimbangkan sikapnya yang arogan dan sombong. "Jangan meremehkan tuan muda saya. Beliau adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam sehidupan, dan pasti akan mendominasi 9 surga suatu hari nanti, dan saya ingin ada di sana untuk menyaksikannya. Meskipun saya memiliki tujuan yang berbeda ketika pertama kali bertemu dengannya, setelah menghabiskan waktu bersamanya, saya telah memutuskan bahwa saya ingin mengikutinya sampai akhir," kata Feng Yuqiang. "Sekarang kalian sudah tahu alasan kepergianku, kalian bisa berhenti menggangguku. Sampai jumpa." Feng Yuqiang kemudian terbang ke langit sebelum menghilang di jauhan, membuat Jin Yupu dan yang lainnya terdiam. "Aku telah memperoleh lebih banyak harta karun daripada yang kuperkirakan.
Semoga Tuan Muda akan lebih memujiku. Hehe. Feng Yuqiang kecekak-kecekik sendiri sambil bergegas kembali ke kota Longchan. Seminggu lagi telah berlalu sejak Yuan meminta Feng Yuqiang dan Xiao Hua untuk mencari harta karun, dan Wang Xiuying tiba di apartemen mereka untuk pemeriksaan mingguan lainnya. Yuan, saya telah mengkonsumsi harta karun dari tingkat bumi dan bahkan satu harta karun dari tingkat surga, tetapi tidak satu pun yang mempengaruhi tubuh asli saya, kata Wang Xiuying kepadanya. Apa? Kau sudah mendapatkan harta karun itu? Cepat sekali, kata Yuan kepadanya. Well, itu tidak sulit jika kau adalah salah satu murid terpandai di Akademi Penyembuhan Roh, kata Wang Xiuying dengan nada sombong. Guru saya biasanya memberikan semua sumber daya yang saya butuhkan jika saya meminta dengan sopan dan jumlahnya wajar, katanya. Sebelum bergabung dengan Akademi Penyembuhan Roh, Wang Xiuying harus mengikuti ujian murid mereka, dan di luar dugaan dia lulus dengan nilai sangat baik, bahkan mendapatkan skor tinggi yang belum pernah sekte mereka lihat dalam waktu yang sangat lama. Dengan demikian, Wang Xiuying seketika menjadi harta karun Akademi Penyembuhan Roh, salah satu murid mereka yang paling berharga, dan ini memberinya banyak hak istimewa dan keuntungan. Salah satunya adalah dia hampir memiliki sumber daya tak terbatas untuk mendukung perkembangannya. Akibatnya, hanya dalam 1 bulan, basis kultivasi Wang Xiuying meroket ke puncak prajurit roh, menjadikannya pemain top di Cultivation Online. Tentu saja, Wang Xiuying bukanlah satu-satunya pemain yang mengalami kemajuan dan pertumbuhan signifikan. Karena Kaisar Petir, pemain lain yang naik level bersamanya juga mengalami pertumbuhan serupa. Jadi, harta karun di bawah tingkat surga tidak berfungsi ya? Mungkin kita perlu menggunakan harta karun tingkat dewa, gumam Yuan. Siapa tahu, mungkin itu benar-benar berhasil, tetapi dengan peluang yang jauh lebih rendah. Dan harta karun tingkat tinggi akan memiliki peluang lebih besar untuk berpindah ke tubuh asli kita, kata Wang Xiuying. Setelah hening sejenak, dia melanjutkan. Hei Yuan, ini mungkin terdengar seperti pertanyaan aneh. Tapi menurutmu dunia di dalam Cultivation Online benar-benar ada di suatu tempat di alam semesta yang tampaknya tak terbatas ini? Seperti dunia lain? Cultivation Online benar-benar ada? Gumam Yuan dengan suara linglung. Meskipun dia tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun karena takut mereka akan menganggapnya gila, dia memang pernah memiliki pemikiran seperti itu sebelumnya. Maksudku, bagaimana lagi kau bisa menjelaskan fenomena kultivasi dan hal-hal lainnya? Aku bukan satu-satunya yang berpikir seperti itu. Ada banyak orang yang mempertanyakan mengapa teknik kultivasi di Cultivation Online berhasil di dunia kita. Dan sudah ada banyak teori tentang dunia kultivasi yang nyata. Aku agak percaya, tapi di saat yang sama juga sulit dipercaya. Bagaimana menurutmu? Senyum muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan suara penuh kerinduan. Jika dunia kultivasi benar-benar ada, betapa indahnya itu. Maksudku, jika kau mengabaikan orang-orang yang tidak masuk akal, dunia kultivasi adalah tempat yang sangat indah yang dipenuhi dengan misteri dan keajaiban. Aku sama sekali tidak keberatan jika itu benar-benar ada. Ya, saya juga berpikir begitu, kata Wang Xiuying. Beberapa saat kemudian, tepat sebelum Wang Xiuying pergi, Yuan berkata kepadanya, "Aku akan masuk hari ini untuk melihat apakah yang lain sudah kembali. Aku akan segera memberitahumu hasilnya." Baiklah, aku akan menunggu, kata Wang Xiuying. Setelah Wang Xiuying pergi, Yuan bertanya kepada Mei Xiu, "Bagaimana tingkat kultivasimu?" "Saya akan memasuki tingkat 6 dalam beberapa hari lagi," jawabnya dengan tenang. "Begitu? Bisakah kamu ikut bermain denganku hari ini? Aku sedang melakukan eksperimen," katanya kemudian. "Eksperimen seperti apa? Apakah harta karun di dalam Cultivation Online akan mempengaruhi tubuh kita yang sebenarnya atau tidak?" "Apa?" gumam Mei Xiu dengan suara tercengang. "Aku tahu ini terdengar gila, tapi dengarkan aku." Yuan kemudian menceritakan kepada Mei Xiu tentang insiden kotoran serta rumor terbaru mengenai topik tersebut. "Jika ini benar, aku bahkan tidak bisa membayangkan apa yang bisa terjadi," kata Mei Xiu kemudian. "Benar kan? Karena itu kita akan mengujinya, menggunakan tubuh kita sendiri." "Ini gila." Mei Xiu menarik nafas. "Bagaimana jika harta karun ini benar-benar berfungsi? Apakah ada efek samping setelahnya?" Akhirnya, Mei Xiu menyerah dan memasuki Cultivation Online bersama Yuan. Di dalam Cultivation Online, Yuan kembali ke lantai atas untuk menemui Mei Xiu, karena sebelumnya ia terpaksa pergi oleh gadis yang galak itu. Semoga dia sudah pergi sekarang.
Yuan menghela nafas dalam hati sambil mendekati lantai atas. Feng Feng, Xiaohua, bisakah kalian mendengarku? Yuan mencoba berbicara dengan mereka melalui koneksi tuan pelayan mereka. Iya, aku bisa mendengarmu Tuan Mulai. Apakah kamu masih di Suaka Kultivator? Aku akan segera ke sana. Jawab Feng Yuxiang beberapa saat kemudian. Adapun Xiaohua, Yuan belum menerima respon darinya bahkan setelah Feng Yuxiang muncul. Xiaohua tidak bersamamu? Tanya Yuan kepadanya. Feng Yuxiang mengedolkan kepalanya dan berkata, kami berpisah. Begitu. Kalau begitu dia mungkin terlalu jauh untuk mendengar suaraku. Aku harap dia baik-baik saja, kata Yuan. Tidak ada di alam surga bawah yang dapat membahayakannya, jadi kamu tidak perlu khawatir, kata Feng Yuxiang. Aku harap memang demikian. Beberapa saat kemudian, Yuan masuk ke dalam salah satu ruang kultivasi bersama Mei Xiu. Ini dia. Setelah mendapat privasi, Feng Yuxiang mengambil harta karun yang telah ia peroleh di pasar Phoenix Emas. Yuan dan Mei Xiu terkejut ketika melihat jumlah harta karun yang diperoleh Feng Yuxiang. Kamu mendapatkan begitu banyak harta karun dengan jumlah batu spiritual yang aku berikan kepadamu? Tanya Yuan dengan suara bergemetar. Feng Yuxiang tersenyum kaku dan berkata, iya, aku pergi membicarakannya dengan teman-temanku, dan aku berhasil mendapatkannya dengan harga diskon karena mereka berhutang kepadaku. Meskipun ada diskon, aku tetap tidak percaya kamu bisa mendapatkan begitu banyak harta karun dengan batu spiritual yang aku berikan kepadamu. Lihat ini, bahkan ada harta karun tingkat dewa di sini. Apakah kamu bilang kamu mendapatkan semua ini dengan kurang dari 1000 batu spiritual? Itu hanya bernilai sekitar 10 juta koin emas kan? Kata Yuan dengan jelas meragukan klaimnya. Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya Tuan Mulai. Feng Yuxiang menghela nafas, lalu melanjutkan. Yang sebenarnya adalah mereka diberikan kepadaku secara cuma-cuma. Apa? Itu terdengar semakin tidak mungkin, kata Yuan. Apalagi siapa yang mau memberikan harta karun berharga seperti itu secara cuma-cuma? Aku mengatakan yang sebenarnya Tuan Mulai. Aku pergi ke pasar Phoenix Emas untuk mendapatkan harta karun ini, katanya. Pasar Phoenix Emas? Yuan mengangkit alisnya. Dia mengangguk dan berkata, aku kenal semua pemilik toko di sana, dan mereka semua berhutang kepadaku. Jadi aku memutuskan untuk pergi ke sana untuk menagih hutang mereka, karena aku akan segera meninggalkan tempat ini, dan mereka memberikan harta karun ini untuk melunasi hutang mereka. Saya rasa harta karun ini sebenarnya tidak gratis, tapi mari kita abaikan hal-hal kecil itu. Feng Yuxiang mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Apakah Anda melihat harta karun yang Anda inginkan Tuan Mulai? Tanya Yuan kepadanya. Yuan melihat harta karun itu dan berkata, aku harus memeriksanya satu persatu dulu. Tenang saja, katanya. Pokoknya terima kasih Feng Feng. Aku berutang budi padamu untuk ini, kata Yuan padanya. Saya hanya menjalankan tugas saya, katanya sambil tersenyum. Jika kamu mau, aku bisa memberimu sedikit darahku nanti. Namun yang mengejutkan Yuan, Feng Yuxiang menggelengkan kepalanya dan menolak untuk mengambil darahnya. Tidak apa-apa Tuan Muda, Anda bisa menyimpan darah Anda. Benarkah? Kamu baik-baik saja. Biasanya kamu akan bersemangat untuk meminumnya, kata Yuan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi. Feng Yuxiang tersenyum kaku dan berkata, semuanya baik-baik saja, hanya saja ada hari-hari di mana saya tidak nafsu makan apapun. Begitu. Baiklah, jika kamu ingin meminumnya lagi, beritahu aku saja. Baik, terima kasih Tuan Muda. Sejak Xiaohua memberitahunya bahwa dia mungkin terpaksa naik ke alam yang lebih tinggi, jika dia membebaskan diri dari kutukannya dan memulihkan basis kultivasinya, Feng Yuxiang menjadi ragu untuk meminum darah Yuan, terutama ketika dia bisa merasakan kutukan itu melemah dengan setiap tegukan. Aku akan terus meminum darahnya begitu kita mencapai surga roh, di mana ada batasan yang lebih besar. Sampai saat itu, aku harus menahan diri untuk tidak meminum darahnya sedikit pun. Feng Yuxiang menghelap nafas dalam hati. Yuan mulai memeriksa tumpukan harta karun itu beberapa saat kemudian, dan dia akan menghabiskan 1 jam berikutnya untuk melakukannya. 1 jam kemudian, Yuan menghela nafas. Meskipun ada begitu banyak harta karun di sini, tak satu pun yang cukup unik untuk eksperimenku. Eksperimen apa? Feng Yuxiang menatapnya dengan mata terbelalai. Apakah semua usahanya sia-sia? Sulit untuk menjelaskannya, kata Yuan. Lagi pula bagaimana dia akan memberitahunya bahwa dia sedang menguji apakah harta karun di dalam permainan akan mempengaruhi tubuh aslinya. Lalu dia berkata, semua harta karun ini meningkatkan kekuatan seseorang atau meningkatkan status seseorang secara permanen. Sebenarnya tidak ada yang benar-benar unik tentang mereka.
Bukankah ada sesuatu yang bisa membuat rambutku jadi lebih panjang atau semacamnya? Membuat rambut tuan muda jadi lebih panjang. Feng Yuxiang mengangkat alisnya. Lalu dia mengambil sesuatu dari cincin ruang angkasanya dan menunjukkannya kepada pria itu. Ini adalah biji panjang umur. Jika kamu mengonsumsinya, kamu akan hidup selama 100 tahun dan bahkan mendapatkan rambut baru. Ini sangat populer di kalangan pria yang mengalami kebotakan. Yuan memandang biji itu dengan alis terangkat. Dia tidak bermaksud secara literal ketika mengatakan bahwa dia menginginkan sesuatu yang dapat menumbuhkan rambutnya. Karena itu hanya sebuah contoh. Maksudnya ini harta karun kelas bumi, jadi kurasa aku bisa mencobanya. Terima kasih, Feng Feng. Yuan menerima biji panjang umur dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah mengunyahnya beberapa kali, dia menelannya. Ding! Anda telah mengonsumsi biji panjang umur. Anda telah memperoleh 100 tahun panjang umur dengan mengonsumsi biji itu. Setelah memakan biji itu, Yuan berdiri di sana dan menunggu rambutnya tumbuh. Namun yang mengejutkan Yuan, rambutnya malah rontok dari kepalanya dan seketika membuatnya botak. Apa? Yuan terkejut saat melihat ini. Feng Feng, kau berbohong padaku. Benda ini justru melakukan kebalikan dari apa yang kau sampaikan. Yuan menatapnya dengan cemberut. Puff! Feng Yuxiang hampir tertawa bahak-bahak saat melihat penampilan Yuan yang botak. Meishu pun tidak berbeda, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan ujuk hatinya. Tunggu sebentar Tuan Muda. Aku tidak berbohong padamu, kata Feng Yuxiang lalu. Rambutmu akan tumbuh kembali sebentar lagi. Harta karun itu telah menghancurkan semua rambut lamamu untuk menumbuhkan rambut baru. Dan seperti yang diklaim Feng Yuxiang, rambut hitam halus mulai tumbuh dari kepala botak Yuan tak lama kemudian. Namun rambut itu tumbuh lebih panjang dari yang dia duga, dan saat berhenti tumbuh, rambut barunya sudah mencapai pantatnya. Rambutku sekarang terlalu banyak, Yuan menghela nafas. Sekarang aku harus potong rambut, katanya kemudian. Kenapa? Aku pikir Tuan Muda terlihat jauh lebih tampan dengan rambut panjang, kata Feng Yuxiang kepadanya. Ini, kamu bisa menggunakan ini untuk mengikat rambutmu. Lalu dia memberinya ikat rambut berwarna emas. Kurasa ini cukup untuk sekarang. Yuan kemudian mengikat rambutnya yang panjang dan lembut menjadi ekor kuda. Sekarang Anda lebih terlihat seperti seorang kultivator Tuan Muda, Feng Yuxiang terkekeh. Oh, dan lebih tampan. Tampan? Bukankah ini malah membuatku terlihat lebih feminim? Yuan mengangkat alisnya. Bagaimana menurutmu Meishu? Tiba-tiba dia bertanya. Meishu terkejut. Dan ketika melihat penampilan barunya yang memiliki pesona dan keanggunan, dia mulai tersipu. Aku pikir tidak apa-apa. Akhirnya dia katakan setelah beberapa saat hening yang canggung. Oke, kalau begitu kami akan segera kembali. Meishu, aku butuh kamu untuk memeriksa rambutku, kata Yuan padanya, sebelum segera keluar dari aplikasi. Beberapa saat kemudian, Meishu pergi ke rumahnya. Nah, apakah rambutku jadi lebih panjang? Tanya Yuan padanya. Tidak ada yang terjadi. Begitu. Kalau begitu mari kita coba mencari harta karun yang lain. Keduanya kembali ke permainan beberapa saat kemudian dan mulai mencari harta karun lagi.